Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sattarul qahhar al-azizil ghaffar muqaddaril aqdar musarrifil umur muqawwiril laili 'alan nahar tabashshiratan lidawil qulubi wal absar. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jemaah yang Allah muliakan, bersyukur pada Allah siang hari ini kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa yang hadir ini diberikan Allah kesehatan, keberkahan umur, berkah rezekinya, lancar segala urusannya insyaallah. Amin Allahumma amin. Tanggal 12 Rabiul Awal sepakat para ulama tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hadirnya Allah muliakan, maka dalam kitab Fawaidul Mukhtar karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di halaman 221 disebutkan tentang al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini qala al-muallif tentang perayaan Maulid ini. Jadi perayaan Maulid ini merupakan rasa senang, rasa bahagia kita manusia ini daripada lahirnya Nabi Muhammad. Nah, al-ihtifalu bi maulidin Nabi Syarif, bahwa perayaan Maulid Nabi itu yang mulia adalah ta'birun, sebuah ungkapan anil farah, dari rasa senang, wasurur, bahagia, bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirnya Allah muliakan, kata beliau, kata pengarang kitab ini, bahwa orang yang merayakan Maulid Nabi itu sebenarnya mereka sedang bahagia, sedang senang bahwa satu makhluk mulia itu lahir ke muka bumi. Dalam kitab Burdah disebutkan itu, laula lam tukhrijid dunya, kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak diciptakan Allah ini dunia. Maka hadirnya Allah muliakan, oleh karena kemuliaan Nabi Muhammad itulah banyak hari ini orang melaksanakan amalan-amalan mulia. Di antaranya ada arba'in. Apa arti arba'in itu Ustaz? 40 malam sejak tanggal 1 Rabiul Awal sholawat keliling, rumah ke rumah, masjid ke masjid. Habib Muhammad Haidar. Arba'in. Kami juga di Bintang 9. Jadi kalau ada yang bertanya, itu apa Ustaz? Kopiah Ustaz tuh. BTS tuh bukan Korea kan? Sang orang pula, saya ini penggemar Korea, BTS nih. BTS ini Bintang 9 Al-Amin. Majelis salawat kami di Kubang. Sudah tadi malam yang kelima selesai. Malam ini malam yang keenam. Rutin rumah ke rumah, kadang di masjid. Kalau kita fokus, yang penting bagaimana syiar Maulid ini bisa berjalan. Kalau Bapak Ibu jamaah itu pergi ke Palembang. Di Palembang itu Pak, pagi baca Maulid, siang baca Maulid, malam baca Maulid. Dan itu makan semua. Makanya asal udah bulan Maulid Bapak Ibu, senanglah orang. Kenapa senang? Banyak acara makan, Pak. Dan tak perlu keluar uang untuk makan siang, ada Maulid tinggal hadir ke Maulid. Cuman syaratnya satu, baca sholawat dulu. Nah, hadirinnya Allah muliakan, kenapa mereka lakukan ini semua Ustaz? Mereka farah, bahagia, surur, senang mereka lahir Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu diperingatilah oleh mereka dengan amalan-amalan ini, baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu namanya sholawat ad-diba. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan yajiratan alami, ya ughainal judi wal karami. Dibaca salawat. Kok di kampung kita orang Melayu agak beda sedikit ya.
Al-jannatu wa na'imuha sa'atu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Biasa itu. Inti yang dibaca dari Maulid Ad-Deba itu adalah memuji Nabi, doa. Dibaca dari Barjanji itu apa? Sirah. Walamma tamma min hamlihi syahrani. Tatkala sampai kehamilan Aminah itu 2 bulan, ya. Al-ashhurul aqwalil marwiyah tufiya bil Madinati, wafatlah di Madinah. Siapa yang wafat? Abuhu, ayahnya Abdullah. Jadi menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad, itulah yang dibaca. Yang menulis ini ulama-ulama besar. Imam Ja'far Al-Barzanji, Imam Syarafuddin Al-Busiri yang mengarang qasidah Burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Burdah namanya. Dikarang oleh Imam Syarafuddin Al-Busiri. Kitab Ad-Diba yang menulisnya Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Pada intinya semua adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kenapa kita perlu buat merayakan Maulid Ustaz? Saya tanya Bapak Ibu hadirin ya kan. Orang hari ini kalau sampai masa hari lahir, contoh hari lahirnya Bang Riau Kepri, dirayakan enggak Bapak Ibu? Hari lahir anak, meskipun kadang hanya syukuran Pak, makan bersama. Kenapa mereka rayakan itu Pak? Senang, syukur. Sudah berapa tahun Bang Riau? Nah, itulah penting. Sudah, kalau anak udah 6 tahun anak itu bersyukur, udah besar pula anak gitu nih. Maka karena kita senang, kita syukur. Kalau manusia biasa, kita mensyukurinya sebegitu bahagianya. Beli makan, kumpulkan orang, undang gubernur dalam rangka senang. Tentulah kalau yang lahir kekasih Allah, tentu harus kita lebih hebat lagi, lebih mulia lagi ketimbang kita memuliakan manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya jangan heran Bapak Ibu, macam-macam. Ada yang salasin, ulama-ulama itu buat 30 malam sholawat. Ada yang arba'in, 40 malam. Ada yang sitin, 60 malam Bapak Ibu, 2 bulan keliling sholawat. Yang dibaca sholawat. Nah Bapak Ibu Allah ya kan, perlu kita ketahui sholawat ini Masya Allah luar biasa. Disebutkan dalam kitab nih bahwa sholawat itu, ya, akhir zaman nih kita ini kan butuh guru. Betul nggak Bapak Ibu? Kita butuh guru. Zikir tuh meski berguru. Belajar fikih meski berguru. Tapi kata beliau dalam kitab ini, dalam kitab Tuhfatul Asyraf juga ditemukan. As-salatu 'alan nabi syekhun man la syeikhalah. Salawat kepada Nabi itu adalah guru bagi orang yang tak punya guru. Fala tahtaju ila syekh. Salawat itu tak butuh guru. Wala ila hudur. Bahkan hatimu tak hadir pun tak masalah. Wabil huduri akmal. Tapi kalau hatimu hadir, lebih sempurna. Salawat itu khusyuk, lebih sempurna. Tak khusyuk pun tak masalah Bapak Ibu. Yang ngomong ulama. Wala yubtilu harriya. Dan kalaupun kau ria salawat, tak batal pahalanya. Dapat ditemui dalam kitab Tuhfatul Asyraf dan Fawaidul Mukhtar. Dan Bapak Ibu hadirin Allah ya kan, saya mengamalkan rutin salawat itu sejak 2015 sampai hari ini. Maka saya merasakan salawat itu seperti membimbing rohani kita. Dibuatnya kita lebih lembut, lebih tenang. Dan itu saya rasakan secara pribadi. Rutin setiap hari. Maka sampai di mobil pun isinya salawat aja. Anak-anak pun jadi ikut salawat. Salawat. Menenangkan hati. Apalagi kalau sudah dibacakan salat waktu sahar. Masya Allah. Waktu sahar diyakin al-halal safa wa biyajudil ali bil fadli ahlil wafa
telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa. Tak terasa kadang menetes air mata. Dulu hina perempuan-perempuan itu sebelum datang Nabi, Pak. Dulu perempuan itu hina, kalau hidup perempuan itu dibunuh dia, hidup-hidup. Di India dulu Bapak Ibu, perempuan itu kalau haid dibuang ke hutan. Sebelum Islam datang, sebelum Islam dipakai oleh mereka, dipercayai sebagai agama yang benar di sisi Allah SWT. Tapi datang agama Islam, terangkatlah manusia-manusia. Maka Maulid ini adalah bulan syukur, bulan cinta. Maka saya selalu katakan, kalau ada yang tanya, apa dalil Maulid? Maka saya bilang, dia seperti menanya, apa dalilmu mencintai Nabi? Maka saya akan katakan, saya tidak butuh dalil untuk mencintai Nabi. Layaknya engkau tak butuh dalil mencintai binimu, tak butuh dalil mencintai ayahmu. Apakah kita butuh dalil mencintai ayah? Bapak Ibu, saya tanya Bang, kalau ada yang nanya, apa dalilmu mencintai ayahmu? Saya kalau ada yang menanya, ku tinju kepalanya, Pak. Yang kau tanya-tanya itu saya bilang, urusanku itu dengan ayahku. Tak butuh dalil untuk mencintai ayahku. Oh. Kalaulah mencintai ayah saja kita tak butuh dalil, apalagi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kesimpulannya, hadirin yang Allah muliakan, kita dah masuk bulan Maulid. Ayo, ya, kata Nabi, man azzama maulidi, siapa orang yang mengagungkan maulidku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah, insyaallah akan dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Maka banyak-banyak kita bersolawat kepada Nabi. Silahkan, tidak hanya di bulan Maulid, tapi nanti di luar bulan Maulid pun tetap bersolawat. Nah, hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita senantiasa semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Hadirlah di majelis-majelis, ada majelis arba'in, majelis Maulid itu. Kalau bisa buat pula di rumah kita. Kata Imam Suyuti, di mana ada Maulid dibacakan. Kalau di rumah-rumah, maka Allah jaga rumah itu daripada kebakaran, kemalingan. Allah berkahi rumah itu. Dibacakan sholawat. Maka hadirin Allah muliakan, sekali lagi, mari kita sambut bulan Maulid ini, ya, dengan semangat, dengan gembira, dengan bahagia. Sebagai penutup, ingatkah kita kisah Abu Lahab? Abu Lahab yang bahagia dia, dulu senang dia lahir ponakannya laki-laki. Saking kan senangnya Abu Lahab yang kafir, maka dia merdekakan budaknya bernama Suwaibah. Dia merdekakan dia punya budak. Memerdekakan itu lebih kurang sekitar 50 ke 60 juta. Maka kalau ada orang yang sedekah bulan Maulid di 50 sama 60 juta, maka dia masih selevel dengan Abu Lahab. Nah, iya, kebaikannya. Jadi setiap hari Senin disebutkan dalam hadis sahih Bapak Ibu, bahwa setiap hari Senin yukhaffafu anhu, diringankan azab Abu Lahab hanya karena senang. Sekali saja dia senang, bukan berkali-kali. Sekali dia senang, maka diringankan azabnya sampai hari kiamat. Setiap hari Senin. Apalagi kita yang orang Islam, sedang orang kafir senang Nabi lahir dimuliakan. Apalagi orang Islam, kita umat Nabi Muhammad, lalu kita senang, tentulah balasan Bapak Ibu lebih hebat ketimbang balasan Abu. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.